Rencana kedatangan timnas sepak bola Israel U20 mendapatkan penolakan dari PA 212 yang dinyatakan oleh Novel Bakmukmin ya. Dia mengatakan akan mengepung bandara apabila timnas Israel U20 itu datang ke Indonesia. Dan dia juga menyarankan agar tim itu bertanding di luar Indonesia. Menurut saya Novel ini termasuk orang yang hebat ya. Dia ingin mengatur semuanya persoalan di Indonesia apapun itu ya, seolah dia yang paling bisa dan paling jago dalam mengatasi masalah. Padahal Menteri Olahraga sudah menyatakan bahwa Indonesia tidak ada masalah dengan kedatangan tim U20 dari Israel ini ya, karena memang sudah menjadi kesepakatan lembaga sepak bola internasional dengan Indonesia. Jadi apabila Indonesia tidak menyepakati ini ya pastinya kita akan mendapatkan sanksi yang tentunya akan merugikan timnas kita juga ya, apabila kita mendapatkan sanksi akhirnya kita tidak mendapat kesempatan untuk bertanding di luar negeri. Nah, tentunya prestasi kita juga tidak akan bisa naik ya kalau kita hanya bertanding di dalam negeri ya. Nah, penolakan dari PA 212 ini sebenarnya sah-sah saja, mereka menguapkan pendapat aspirasinya, tapi mereka tidak boleh memaksakan diri ya. Dan jangan menggunakan istilahnya jargon-jargon agama untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, karena kalau hal ini dilakukan juga pasti ada suatu penolakan dari dunia internasional juga kalau pemerintah Indonesia itu takluk dengan desakan-desakan kelompok-kelompok seperti PA 212 ini ya, yang ibaratnya hanya segelintir orang tapi mereka merasa paling bisa dan kemauannya harus diturutin. Faktanya situasi dunia sudah berubah dan lebih cair dibandingkan situasi pada pasca Perang Dunia Kedua. Ya, antara Indonesia dan Israel memang tidak ada kesepakatan resmi atau hubungan diplomatik ya. Seperti halnya Indonesia dengan Taiwan juga. Ya. Tapi di antara kedua negara ini mempunyai hubungan dagang yang cukup lama sebenarnya. Bahkan bisa dibilang hubungan dagang itu tidak hanya di satu sektor, tapi di beberapa sektor juga. Ya, misalkan ini ya, pemerintah Indonesia itu membeli peralatan militer dari negara Israel juga, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Bahkan pada tahun 70-an 80-an pasukan Indonesia kabarnya juga pernah dilatih oleh tentara Israel. Hubungan Indonesia dan Israel tak hanya di bidang militer, bahkan di bidang pertanian dan pariwisata juga sudah dilakukan. Seperti kita ketahui, Israel punya teknologi pertanian yang sangat maju, bahkan sudah diadopsi oleh beberapa negara, termasuk Thailand dan beberapa negara Afrika. Di beberapa tempat, teknologi pertanian dari Israel itu sudah diimplementasikan, antara lain di food estate yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan di beberapa wilayah di Indonesia, dan juga kerjasama bidang pariwisata, di mana banyak orang Indonesia itu yang berkunjung ke Israel juga setiap tahunnya. Jadi kalau ditelaah lebih dalam, hubungan Israel-Indonesia meskipun tidak mempunyai hubungan diplomatik, tapi hubungan dagang itu sudah berlangsung dari tahun 2013 ya. Dari neraca perdagangan yang dirilis oleh Kata Data menunjukkan bahwa Indonesia lebih diuntungkan dalam hubungan perdagangan ini karena Indonesia lebih banyak mengekspor barang ke Israel dibandingkan kita mengimpor barang. Ya, artinya hubungan ini hubungan yang menguntungkan gitu loh. Jadi sangat disayangkan bila hubungan dagang yang baik dan terjalin ini diputus gara-gara masalah yang sifatnya emosional ya. Meskipun kita ketahui sejarah Palestina dan Indonesia memang cukup panjang, tapi juga situasi dunia juga sudah berubah. Bahkan beberapa negara Arab pun saat ini sudah istilahnya menjalin kerjasama dengan Israel juga. Jadi artinya tidak ada lagi sekat-sekat antara Israel dengan negara-negara yang dulu pernah menjadi musuhnya, termasuk Arab Saudi. Seperti kita ketahui, Israel dan Arab itu perang berkali-kali dan selalu dimenangkan oleh Israel, dan itu tidak membuat hubungan antara Israel dan Arab itu akhirnya menjauh, tapi justru belakangan ini makin mendekat. Karena mereka juga realistis bahwa mereka juga membutuhkan negara Israel yang mempunyai keunggulan di bidang teknologi, pertahanan, dan SDM yang itu tidak dimiliki oleh negara-negara di kawasan Arab Saudi. Nah, terutama di bidang teknologi. Nah, Indonesia pun juga
membeli teknologi pertahanan juga dari Israel ya. Kalau kita masih menggunakan cara-cara berpikir dari PA212 yang diwakili oleh novel Mbak Pukmin ini, ya kita nggak akan pernah menjadi negara yang maju gitu kan, karena kita hanya berpikir eksklusif ya. Kita harus memperjuangkan sesuatu yang dimana situasi sudah berubah gitu kan. Bahkan negara Arab yang dulu begitu benci Israel pun akhirnya sekarang juga mereka saling berangkulan, karena ketergantungan antar negara saat ini sangat kuat. Jadi tidak bisa suatu negara itu eksklusif sendiri. Bahkan seperti Cina pun yang dulu tertutup, yang terkenal sebagai negara tirai bambu, juga akhirnya buka diri dengan dunia luar, yang menjadikan mereka menjadi negara maju seperti hari ini ya. Harus diakui atau tidak, Cina adalah negara maju, dan kita juga banyak istilahnya membutuhkan bantuan Cina untuk memajukan Indonesia. Sama halnya juga Israel, juga negara yang mempunyai keunggulan, dan kita juga butuh teknologi mereka untuk mengeksplorasi sumber daya alam kita yang masih belum tereksplorasi dengan sepenuhnya ya. Jadi kalau sikap eksklusif ini dipertahankan, ya pastinya akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, di mana negara lain sudah berlari sejauh 100 km, kita masih berlari sejauh 5 km ya. Semoga apa sebaiknya bermanfaat.